Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai gejala hipoplasia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Diana Nugrasa Putri, kemudian Diana Putri Rohmasari, selanjutnya Priscilia Cindi Kartika, Arkan Muhammad Fateh, Merina Dwi Nurmalitasari, dan yang terakhir yaitu Vindi Satria Putri. Apa itu gejala hipoplasia? Gejala hipoplasia merupakan gejala yang terjadi akibat terhambatnya atau terhentinya perkembangan sel tumbuhan. Contoh dari gejala hipoplasia ini adalah kerdil, perubahan simetri, klorosis yang terdiri dari mozaik atau vein bending ataupun vein flaring, etiolasi, dan pemusaran. Penyakit kuning ini saya temukan di daerah Jalan Abdul Ghani, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Gejala dari penyakit ini pada awalnya daun muda atau pucuk cekung dan mengkerut dengan warna mozaik ringan. Kemudian hampir seluruh daun muda atau cekung berwarna kuning cerah. Tanaman kerdil dan daun mengkerut berukuran lebih kecil dan lebih tebal. Gejala lain adalah daun berwarna mozaik ringan. Tanda dari penyakit ini adalah terjadinya mozaik ringan. Penyebab penyakit ini yaitu kelompok Gemini virus yang ditularkan oleh kutu kebul dengan nama ilmiah Bemisia tabaci. Virus ini ditemukan di dataran rendah dari 100 meter di atas permukaan laut hingga dataran tinggi di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Virus dapat menyerang berbagai umur tanaman. Virus menyerang berbagai varietas cabai dan menyebabkan kehilangan hasil 20 hingga 90%. Rata-rata penyakit ini menyerang tanaman cabai rawit, cabai besar, paprika, dan tomat. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu penggunaan varietas tahan seperti Tanjung 1, Tanjung 2, Lempang 1, atau varietas hibrid yang dapat beradaptasi baik seperti Hot Beauty, Hot Chili, TR999, dan lain-lain. Penggunaan benih berkualitas, pengolahan tanah dan pemupukan berimbang, melakukan penanaman tanaman penghadang atau tanaman barrier seperti tanaman rosemary, artemisia, dan bawang putih. Tanaman ini tidak disukai oleh hama kutu kebul karena aromanya yang menyengat. Kemudian melakukan sanitasi dan pencabutan tanaman sakit, penggunaan perangkap kuning seperti yellow sticky trap, penggunaan predator kutu kebul seperti Menocillus, Mirastis, dan Paederus, penggunaan pestisida nabati seperti ekstrak kunyit, ekstrak umbi gadung, dan abu dapur. Kemudian ada juga untuk pestisida kimiawi seperti diantipiuron, thiamethoxam, trimetrozin, dan lain-lain. Saya Merina Dwi Nurmalitasari akan menjelaskan penyakit kerdil pada pisang. Penyakit kerdil pisang tergolong baru di Indonesia karena pertama kali ditemukan pada tahun 1978 di Cimahi dan Padalarang, Kabupaten Bandung. Kemudian gejala serangan dapat dilihat pada gambar. Kerdil pisang memiliki gejala yang sangat bervariasi dan dapat timbul di berbagai umur tanaman. Pada umumnya gejala awal dapat munculnya garis-garis hijau kehitaman pada tangkai daun, pelepah, dan pembuluh di bagian bawah daun baru. Kemudian lapisan daun juga dapat menunjukkan titik-titik dan garis-garis hijau tua kecil di sepanjang pembuluh daun. Daun yang terserang akan menjadi kerdil, langsing dan tegak, memiliki tepian kering, dan klorosis yang cenderung berubah menjadi nekrotik. Pada infeksi lanjut, daun muda akan menunjukkan gejala yang memburuk, yaitu mahkota akan mengalami akumulasi daun hijau pucat atau kuning kecil yang membentuk kumpulan di pucuknya. Pada pertumbuhan secara keseluruhan menjadi terhambat dan tanaman mungkin tidak dapat menghasilkan buah. Apabila tanaman tersebut dapat menghasilkan buah, namun buahnya akan mengalami kerdil. Pada penyakit kerdil pisang disebabkan oleh patogen virus yang seringkali disebut dengan banana bunch-stop virus. Yang berikutnya yaitu ekologi patogen. Bunch-stop virus hingga saat ini belum dapat diketahui sifatnya dan belum dapat dimurnikan. Virus ini tidak dapat ditularkan melalui alat pertanian atau cairan tanaman sakit, namun dapat disebarkan melalui bahan tanam dan kutu daun pisang. Kutu daun pisang tersebut yang hingga pada daun muda di bagian pangkal yang masih menggulung, sehingga hama tersebut tidak dapat terlihat dari kejauhan. Pada anakan tanaman seringkali menunjukkan infeksi laten. Tunas tanaman tersebut dapat terinfeksi pada awal setelah adanya kutu daun. Perkembangan penyakit ini dapat dibantu oleh adanya curah hujan, suhu tinggi, dan tingkat kesuburan tanah, serta keadaan yang terlindungi. Sebagai contohnya yaitu di dataran tinggi, gejala serangan ini dapat semakin buruk.
Yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi pengendalian. Yang pertama yang pertama yaitu tidak menggunakan benih dari tanaman yang sudah terinfeksi. Yang kedua, melakukan sanitasi kebun dengan membersihkan lahan dari tanaman inang seperti abaka dan lain sebagainya yang tertera di sini. Yang ketiga yaitu membongkar rumput tanaman yang sakit hingga ke akar, kemudian dipotong-potong agar tunas tersebut tidak bisa hidup kembali. Yang keempat yaitu menggunakan predator kepik hitam untuk mengendalikan serangan kutu daun. Yang terakhir yaitu apabila serangan penyakit ini sudah terlalu parah, kita dapat menggunakan insektisida sistemik terutama di pembibitan atau persemaian. Sekian, terima kasih. Di sini saya Cindy Satya Putri akan menjelaskan mengenai kerdil hampa pada tanaman padi. Histori penyakit. Kerdil hampa atau rengesan pada padi ini diketahui untuk pertama kali di Pandeglang, Jawa Barat pada tahun 1976. Pada pengamatan yang dilakukan tahun 1998 atau 1999 di pantai utara Jawa Barat, diketahui bahwa kerusakan di Kabupaten Indramayu meliputi 22.337 hektar. Kerusakan akibat penyakit ini juga terdapat di Cirebon, Subang, dan Karawang. Penyakit ini ditemukan pula di Filipina pada tahun 1970 dan di Thailand pada tahun 1978. Penyakit ini juga ditemukan di India dan Sri Lanka pada tahun 1978 dan di Jepang tahun 1979. Penyakit ini juga terdapat di negara-negara lain di Asia Tenggara. Penyakit ini juga sudah ada terlebih dahulu, namun tertutup oleh kerdil rumput. Baru setelah ditanam banyak jenis padi yang tahan terhadap kerdil rumput, kerdil hampa pada tanaman padi ini mulai tampak mencolok. Gejala hampa menunjukkan gejala yang bervariasi. Gejala ini juga termasuk dalam hambatan pertumbuhan, daun tampak tercabik-cabik, percabangan pada buku-buku atas, malai tidak keluar dengan penuh, biji menjadi hampa, dan pembengkakan pada tulang-tulang daun. Gejala yang paling jelas adalah menjadi kerdilnya tanaman padi sebelum berbunga. Tinggi tanaman dapat berkurang dengan presentasi 40 hingga 50%. Bervariasi tergantung jenis padinya. Gejala selanjutnya yaitu daun tampak kusut seperti tercabik-cabik karena kedua tepinya tidak sama perkembangbiakannya. Daun dapat terpilin, tepinya tidak rata, berlengkuk, dan beriji dengan kedalaman yang tidak sama. Kadang-kadang sampai ke tulang induk. Kerusakan-kerusakan itu mungkin terdapat pada satu atau dua daun, biasanya pada satu sisi bagian tepi. Pada bagian gerigi daun merupakan tanda yang khas penyakit ini. Kemudian terpilihnya daun atau terpuntirnya daun seiring terjadi pada bagian atas daun yang membentuk ragum atau spiral. Pada tingkat pertumbuhan yang lebih lanjut, daun ini bergerak lebih pendek dari biasanya, terpiling seperti spiral dan malai tidak keluar dengan sempurna. Tanaman ini juga menjadi lambat berbunga dan kebanyakan bijinya hampa atau bahkan tidak ada. Gejala yang khas pada penyakit ini adalah adanya pembengkakan pada tulang daun atau terjadinya nyali yang disebabkan karena proliferasi sel-sel bom. Nyali-nyali ini berwarna kuning, pucat, atau putih. Kadang-kadang juga berwarna coklat muda atau coklat tua. Ukurannya bervariasi, panjangnya kurang dari 1 cm hingga beberapa cm. Lebar dan tebalnya dapat kurang dari 0,5 mm sampai 1 mm. Jumlahnya pun bervariasi hanya pada beberapa anakan atau pada 75% dari anakan. Kebanyakan terbentuk pada helian daun, kadang-kadang juga pada upih daun. Tanaman yang sakit hanya menghasilkan sedikit biji atau tidak menghasilkan sama sekali. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan di Indonesia, menyatakan bahwa 34 hingga 70% tanaman menunjukkan gejala penyakit ini, yaitu akan menghasilkan hasil yang berkurang dengan presentasi 83 hingga 82 pengurangan hasil. Penyakit ini disebabkan oleh virus Rengesan virus.
daur penyakit. Sampai saat ini, hanya ada warna coklat yang terbukti dapat menularkan virus kerdil hampa secara persisten. Lebih kurang dari 40% orang coklat dalam populasi di alam adalah penular aktif. Agar dapat menularkan virus ini, vektor harus menyakiti tanaman selama kurang lebih 8 jam dengan masa paten 9 atau 2-33 hari. Agar dapat menularkan virus ini, vektor yang bervirus harus menghisap tanaman sehat paling sedikit 1 jam. Vektor dapat mempertahankan virus selama kurang lebih 3 hingga 35 hari yang merupakan 13 hingga 35% dari lama hidupnya. Vektor tetap dapat menularkan virus setelah pergantian kulit, tetapi virus tidak menurun ke telur. Di sini virus tergolong resisten, tetapi tidak transvarial, sama seperti hubungan virus kerdil rumput dengan vektornya. Kerdil hampa dan kerdil rumput mungkin terdapat pada satu tanaman dan masing-masing dapat menular ke tanaman bersama-sama dengan tungro. Ini membuktikan bahwa ketiga virus itu tidak mempunyai hubungan dan tidak mengandalkan proteksi silang. Penyakit ini akan tampak 2 hingga 3 minggu setelah inokulasi. Kemudian pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menggunakan varietas tahan. Varietas tahan yang disarankan diantaranya adalah dengan Inpari 13, Inpari 19, Inpari 31, dan Inpari 33. Kemudian pengendalian ini juga bisa dengan varietas yang tahan virus seperti Inpari 2, Inpari 13, IR 42. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pengendalian sanitasi lahan dan pemupukan. Pemupukan yang dilakukan juga harus sesuai dosisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Priscilia Snifatika. Di sini akan menyampaikan mengenai salah satu penyakit yang saya temukan, yaitu yellow vein bending pada daun mangga. Gejala dan tanda yang terdapat pada daun ini yaitu daun yang semula berwarna hijau lama-kelamaan akan menjadi warna kuning, namun pada bagian sekitar tulang daun akan tetap berwarna hijau. Perubahan dari warna kuning ini merupakan tanda dari daun mengalami klorosis. Patogen dari penyakit ini yaitu paper vein yellow virus. Ekologi dari patogen ini yaitu termasuk dalam genus Polerovirus dan famili Luteoviriae yang menginfeksi pada jaringan flom. Patogen ini memiliki genom 6015 nukleotida dan kandungan asam amino sebanyak 77,5 sampai 87,1%. Patogen ini tidak bereplikasi dalam tubuh vektor dan tidak menular secara partenogenik. Beberapa pengendalian dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengendalikan serangga vektor dengan cara memberikan insektisida seperti karborandum. Yang kedua, melakukan sterilisasi pada alat pertanian yang akan digunakan dalam proses perawatan atau penanaman pohon mangga. Utamanya karena pohon mangga ini dapat diperbanyak melalui teknik grafting, maka alat-alat grafting harus diusahakan dalam kondisi steril. Yang ketiga yaitu melakukan rotasi tanam. Yang keempat, menanam bibit yang bersih dan bebas virus. Sekian dapat saya sampaikan, bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya Arkan Muhammad Fateh akan menjelaskan salah satu penyakit yang memiliki gejala hipoplastik, yaitu penyakit kuning pada daun terong. Nah, penyakit kuning pada daun terong memiliki gejala yaitu daun terdapat bercak berupa bercak kuning di sekitar tulang daun, kemudian berkembang ke urat daun dan menjaring berwarna kuning, sehingga daun berwarna mosaik kuning. Gejala berlanjut hingga hampir seluruh daun berwarna kuning cerah, ada pula yang berwarna kuning bercampur dengan hijau. Lalu, daun menjadi cekung dan mengkerut, berukuran lebih kecil dan lebih tebal. Patogen penyebabnya yaitu virus Gemini. Ekologi patogen, virus Gemini ini dapat ditularkan oleh serangga vektor yaitu kutu kebul atau Babesia tabaci. Kutu kebul menyerang tanaman terong dengan menghisap cairan daun, pucuk, tangkai bunga, ataupun bagian tubuh lainnya. Serangan berat yang ditimbulkan dari kutu kebul menyebabkan daun terong melengkung, keriting, belang-belang kekuningan atau klorosis, dan akhirnya rontok. Nah, masa inkubasinya
yaitu 10 hingga 15 hari. Cara kerja virus Gemini yaitu memblokir pembentukan klorofil sehingga tanaman tidak mampu berfotosintesis secara normal sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya terhambat. Nah, pengendaliannya yang pertama yaitu varietas tahan. Varietas tahan merupakan cara yang paling murah, aman, dan paling mudah untuk petani sehingga sangat direkomendasikan. Lalu yang kedua yaitu pengendalian vektor. Nah, karena penyebaran virus kuning ini dapat disebabkan oleh vektor serangga, maka kita harus mengendalikan vektor serangganya, yaitu dengan menggunakan jebakan seperti yellow sticky trap. Yang ketiga yaitu sanitasi lahan, yaitu untuk mengurangi inokulum. Dan yang terakhir dan kurang direkomendasikan yaitu pestisida, karena pestisida tidak baik untuk lingkungan dan pastinya memiliki efek samping. Nama saya Diana Putromasari. Di sini saya akan menjelaskan penyakit daun keriting pada tanaman melon. Penyakit daun keriting pada melon ini disebabkan oleh melon chlorotic leaf curl virus. Nah, ini merupakan gejala penyakit yang saya temukan di Agrowisata Purwosari Semarang. Gejala penyakit dapat dilihat pada daun. Daun akan menjadi keriting dan terdapat mozaik berwarna kuning. Di bagian bawah daun akan ditemukan populasi Bemisia tabasi, yang mana ini merupakan salah satu vektor yang dapat membawa virus atau menularkan virus. Serangan patogen ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman dan buah menjadi terhambat, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ekologi patogennya, virus ini termasuk ke dalam genus Begomovirus yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan hasil yang signifikan. Contohnya saja pada tahun 2008, penyakit daun keriting pada melon ini mencapai 100% di Jawa Timur dan 0-14,3% di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan tingkat kejadian penyakit ini adalah praktik umum para petani. Petani di Jawa Timur ini cenderung terus menanam melon setiap tahun, sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta umumnya petani menanam melon setelah tanam padi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, patogen dapat ditularkan oleh vektor, salah satunya adalah Bemisia tabasi, yang dapat meningkat populasinya ketika suhu dan kelembapan tinggi, sehingga perkembangan penyakit yang terjadi juga akan semakin meningkat. Selain itu, pergerakan lalat putih dan tanaman terinfeksi juga dapat menyebabkan penyakit ini dapat berkembang dengan cepat. Rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan adalah eradikasi lahan dengan menyingkirkan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman melon yang dapat menyediakan inang bagi vektor. Kemudian yang kedua adalah rotasi tanaman dengan tanaman non-inang. Yang ketiga adalah penanaman refugia sebagai tempat hidup musuh alami yang dapat mengendalikan vektor. Yang keempat adalah insektisida nabati, yaitu ekstrak nimba yang dapat menekan populasi Bemisia tabasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.